Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi dengan saya Zafira Ramadhani dengan materi baru yaitu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Nah, jadi teman-teman kali ini aku akan membahas tentang materi baru yaitu manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Apa sih sebenarnya manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi itu? Mari kita lihat. Pertama adalah pendahuluan. Apa itu manajemen pendidikan? Kedua adalah manajemen pendidikan dasar, PAUD dan SD. Yang ketiga adalah manajemen pendidikan menengah, yaitu SMP, SMA, dan SMK. Yang keempat adalah manajemen pendidikan tinggi, universitas dan sekolah tinggi. Yang kelima dan terakhir yaitu kesimpulannya. Pengertian tentang manajemen. Manajemen pendidikan adalah cara mengatur segala hal sekolah atau kampus agar pendidikan berjalan lancar dan efektif. Seperti pengelolaan sebuah tim sepak bola, ada rencana, ada pembagian tugas, arahan, pengawasan, dan penilaian hasil. Adapun tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas belajar, memastikan semua anak bisa sekolah, dan menyiapkan generasi unggul di masa depan tentunya. Ada tingkat pendidikan. Yang pertama adalah tingkat pendidikan dasar, berupa PAUD dan SD. Ini dimulai dari usia 5 tahun sampai 12 tahun. Sedangkan tingkat menengah itu SMP dan SMA atau SMK, mulai dari usia 12 tahun sampai 18 tahun. Yang ketiga adalah tingkat tinggi, yaitu perguruan tinggi, mulai dari usia 18 tahun sampai seterusnya. Kenapa sih penting? Ya, karena ini bisa membantu pemerintah dan sekolah mengatasi masalah seperti kekurangan guru, fasilitas yang minim, serta siswa putus sekolah. Nah, materi pertama yaitu manajemen pendidikan dasar atau PAUD dan SD. Apa sih sebenarnya itu manajemen pendidikan dasar? Kalian tahu nggak? Jawabannya udah pasti ya, udah ada di atas. Manajemen pendidikan dasar adalah pondasi pendidikan untuk anak kecil dengan tujuan belajar dasar seperti membaca, tulis, hitung, dan membentuk karakter sejak dini, seperti jujur dan disiplin. Ada 4 aspek manajemen utama dalam pendidikan dasar. Yang pertama adalah perencanaan, membuat kurikulum sederhana seperti kurikulum merdeka. Pemerintah pusat bisa mengatur daerah, misalnya menambahkan pelajaran lokal seperti bahasa daerah. Yang kedua adalah perorganisasian. Atur guru minimal sarjana, siswa dan barang, buku atau mainan edukasi. Kepala sekolah bisa bagi tugas kepada tim guru dan orang tua. Yang ketiga adalah pengarahan dan pengawasan. Latih guru lewat program guru penggerak. Dinas pendidikan bisa cek sekolah agar anak tidak putus sekolah. Yang terakhir adalah evaluasi. Nilailah siswa lewat rapot dan ujian sekolah. Contohnya, anak SD dinilai dari tugas harian, bukan hanya ujian akhir. Nah, materi kedua adalah manajemen pendidikan menengah, SMP, SMA, atau SMK. Apa sih sebenarnya manajemen pendidikan menengah itu? Ya, tentu aja. Nah, di tahap ini adalah tahap transisi, yaitu mempersiapkan anak remaja untuk bekerja dan berkuliah dengan fokus keterampilan spesifik, akademik atau vokasi. Ada 4 aspek juga tentang manajemen utama dalam pendidikan menengah ini. Yang pertama adalah perencanaan, kurikulum yang fleksibel, pilihlah jurusan IPA atau IPS di SMA. Nah, misalkan di SMK itu seperti otomotif, koneksi dengan dunia kerja lewat magang, prakerin.
Yang kedua adalah perorganisasian. Struktur lebih rumit, misalkan ada wakil kepala untuk kurikulum, siswa dan fasilitas lab atau bengkel, guru harus bersertifikat. Yang ketiga, pengarahan dan pengawasan. Bimbinglah siswa agar tidak bosan, seperti konselor sekolah. Pemerintah bisa awasi melalui sekolah penggerak untuk meningkatkan kualitas. Yang keempat, evaluasi. Ujian nasional digantikan asesmen nasional. Contohnya, siswa SMK bisa dinilai dari proyek praktek, bukan hafalan saja. Nah, materi terakhir yaitu manajemen pendidikan tinggi, universitas, dan sekolah tinggi. Apa sebenarnya manajemen pendidikan tinggi itu? Manajemen pendidikan tinggi adalah proses pengelolaan yang sistematis dan terencana untuk mengatur sumber daya di perguruan tinggi, seperti universitas, institut, atau sekolah tinggi, agar mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, dengan fokus riset, inovatif, dan jadi ahli di bidangnya. Tujuan spesifiknya itu ada tiga. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui kurikulum modern. Yang kedua adalah mendorong tridharma perguruan tinggi berupa pendidikan, ajar mahasiswa, penelitian, riset inovatif, dan pengabdian masyarakat. Bantu masyarakat seperti program Desa Pintar. Yang ketiga adalah akses pendidikan tinggi bagi semua, termasuk siswa dari keluarga yang kurang mampu melalui beasiswa seperti KIP Kuliah. Nah, jadi kesimpulannya adalah manajemen pendidikan di tiga tingkat ini merupakan fondasi sistem pendidikan nasional di Indonesia yang dirancang untuk membangun sumber daya manusia unggul secara bertahap berdasarkan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan regulasi terkait manajemen ini mengikuti prinsip POC, perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan serta evaluasi untuk memastikan efisiensi, inklusivitas, dan relevasi dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi teman-teman itulah materi kita hari ini. Nah, jika ada kekurangan kalian bisa komen di bawah dan ditambahkan ya. Jangan lupa like and subscribe. See you next time di materi terakhir besok.